Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Suri dari kelas 03 Tele 001. Saya akan mempresentasikan gerbang logika dasar, yaitu video pertama. Saya ada 4 orang kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri, Mas Suri. Video 2 akan dikerjakan oleh Joshua Christian. Video 3 yaitu Anis Lukmanul Hakim, dan video keempat nanti bersama Rudi Hartono. Nah, langsung saja kita akan mensimulasikan gerbang dasar logika, yaitu AND, NAND, OR, NOR, NOT, SOR, dan XNOR. Yang pertama kita akan membuktikan tabel kebenaran N. Ketika langsung saja kita simulasikan 0, ketika A 0, B 0, maka LED tidak menyala atau inputnya 0. Kemudian A-nya 0, B-nya 1, LED tidak menyala sesuai dengan tabel kebenaran N. Lalu A-nya kita 1, B-nya 0, LED tidak menyala. Kemudian A-nya 1, B-nya 1, outputnya 1. Kita akan buktikan di Proteus LED menyala. Berarti tabel kebenaran N ini benar. Kita telah simulasikan di software Proteus dan hasilnya sesuai dengan tabel kebenaran. Lalu yang kedua kita akan mensimulasikan tabel kebenaran NAND. Kita stop dulu. Kita drag, geser. Lalu kita drag yang NAND. Ya, kita akan mensimulasikan gerbang logika NAND. Kita apply dulu. Ketika A0, B0, maka outputnya 1 alias LED-nya akan menyala. Ketika A-nya 0, lalu B-nya 1, saya ganti 1 di sini, LED tetap menyala. Lalu ketika A-nya 1, B-nya 0, LED tetap menyala. Kemudian A-nya 1, B-nya kita ganti 1, maka LED mati sesuai dengan tabel kebenaran NAND yang telah saya buat di sebelah kiri saya. Kemudian gerbang logika OR. Kita stop dulu. Kita hapus saja. Gerbang logika OR. Move. Ini kita ganti 0 dulu. Lalu kita akan mensimulasikan gerbang logika dasar OR dulu ya. OR dulu. Kita delete dulu. Ketika A0, B0, maka hasil output 0 alias lampunya mati.
Ketika A0 B1 maka lampu menyala sesuai tabel kebenaran OR. Kemudian A-nya saya ganti 1, B-nya 0, maka LED tetap menyala. Ketika A1 B1 maka LED tetap menyala. Jadi benar ya apa yang telah saya buat tabel kebenaran OR, semuanya tidak ada yang salah, sesuai semua dengan tabel kebenaran OR. Kemudian kita buat kita simulasikan gerbang logika NOR. Skip dulu. Kita delete aja. Kita drag. Ya, kita akan mensimulasikan gerbang logika NOR dengan software Proteus. Kita akan membuktikan tabel kebenaran yang telah saya buat di sebelah kiri ini. Kita ganti A. Ketika 0, B 0, maka lampu LED menyala. Ya, sesuai. Ketika A0, B1, maka lampu LED mati. Kemudian kita ganti A-nya 1, B-nya 0, maka lampu LED mati. Lalu A1, B1, lampu LED hasilnya mati. Atau Y-nya sama dengan 0. Berarti tabel kebenaran yang telah saya buat dan saya simulasikan dengan software Proteus tidak ada yang keliru. Semuanya sesuai dengan tabel kebenaran. Seperti itu. Lalu saya akan mensimulasikan tabel kebenaran NOT. NOT ini satu kabel doang ya. Tabel kebenarannya juga sedikit. Hanya sedikit. Kita hapus saja yang NOR. Kita akan menyambungkan NOT. Ketika A0, kita play dulu. A0 maka LED akan menyala. Ketika A1, LED akan mati. Berarti cukup itu aja mungkin tabel kebenaran NOT, karena hanya ada satu wiring ke LED-nya. Jadi semuanya sesuai dengan tabel kebenaran yang telah saya buat. Kita sudah mensimulasikannya dan terbukti benar. Kemudian kita akan mengganti dengan gerbang logika SOR. Kita escape dulu. Kita akan mengganti dengan SOR. Ya, kita akan mensimulasikannya gerbang logika SOR. Ketika A0, B0, maka LED 0 alias mati. Ketika A0, B1, LED menyala. LED menyala. Ketika A1, B0, LED menyala atau output 1. Kemudian A1, B1, LED mati. Sesuai dengan tabel kebenaran SOR. Seperti itu. Jadi ketika kita mensimulasikan tabel kebenaran dengan mensimulasikan di software Proteus,
benar. Jadi tidak ada yang keliru di tabel kebenaran XOR. Lalu yang terakhir yaitu XNOR, gerbang logika XNOR. Kita akan mengganti ini delete object. Kita apply A0 B0, maka LED akan menyala. A0 B0 LED akan menyala. A0 B-nya 1, maka LED mati. Seperti tabel kebenaran XNOR. Lalu kita ganti A-nya 1, B-nya 0, maka LED mati sesuai dengan tabel kebenaran. Lalu kita ganti A-nya 1, B-nya 1, hasilnya LED menyala sesuai dengan tabel kebenaran XNOR. Jadi semua tabel kebenaran gerbang logika dasar kita telah mensimulasikan di software Proteus dan hasilnya tidak ada yang keliru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam, saya Yusuf Christian, saya dari Universitas Pamulang, Teknik Elektro 03-001. Saya ingin mempresentasikan praktikum elektronika digital tentang adder dan subtractor. Baik, saya akan mulai mempresentasikannya. Saya akan memulai dari penjelasannya terlebih dahulu tentang adder dan subtractor. Maaf sebentar, laptop saya agak sedikit lama. Ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang adder ini. Jadi adder ini merupakan suatu rangkaian penjumlahan dua bilangan biner. Jadi si adder ini adalah suatu rangkaian penjumlahan yang dimana rangkaian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu half adder dan full adder. Jadi half adder ini merupakan salah satu rangkaian paling sederhana di mana rangkaian ini digunakan untuk menjumlahkan satu bit biner, dan half adder memiliki dua buah terminal input dan dua buah terminal output, yaitu summary out dan summary carry out. Nah, di sini ada gambar untuk penjumlahan binernya. Untuk yang pertama ini ada A sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 0. Jadi kalau ini dijumlahkan, jadi 1 ditambah 0 dalam biner itu hasilnya adalah 1. Nah, 1 ini adalah summary dan sumnya ini 1 dan 0-nya ini adalah carry. Dan yang kedua ini ada B, itu input. A sama dengan 1, B sama dengan 1. Apabila dijumlahkan itu sama dengan 0 untuk summary-nya, summary output-nya, dan output carry-nya adalah 1. Jadi penjumlahan ini sama aja seperti penjumlahan desimal pada umumnya. Sebagai contoh misalkan 13 ditambah 8 misalkan. Kita kan akan menjumlahkan dulu yang belakangnya ini 3 tambah 8. 3 tambah 8 sama dengan 11. Jadi kita akan tulis 1 dulu, 1 dan akan kita gantung 1 di atasnya. Jadi 1 ini adalah hasil dari outputnya dan 1 ini adalah bawaan, yaitu carry-nya. Sebenarnya penjumlahannya sama kayak penjumlahan desimal pada umumnya, cuma ini dibuat menjadi penjumlahan biner saja. Baik, saya akan laptop saya sedikit melek. Nah, di sini ada tabel kebenarannya. Untuk half adder yaitu
input A, B, dan output carry dan summary-nya. Jadi apabila input A, input B 0 dan 0 dijumlahkan, maka outputnya adalah 0 dan carry-nya adalah 0. Apabila input 0 dan A-nya 0 dan B-nya 1, maka summary-nya adalah 1, outputnya ini adalah 1 dan carry-nya adalah 0. Apabila sebaliknya A-nya 1 ditambah B-nya 0, maka outputnya 1 dan carry-nya 0. Dan apabila input A dan B-nya 1 ditambah 1 sama dengan summary-nya outputnya itu 0 dan carry-nya itu 1. Jadi saya akan coba di simulasi Proteus untuk praktikumnya. Jadi ini adalah rangkaian half adder yang sudah saya buat agar mempersingkat waktu. Sebentar, agak sedikit lama laptop saya. Oke. Nah, jadi apabila tadi seperti yang ada tabel kebenaran tadi, apabila input A dan B-nya adalah 0, maka outputnya adalah 0 dan carry-nya adalah 0. Apabila input A-nya kita beri bilangan -1, maka outputnya adalah 1 dan si carry-nya adalah 0. Apabila B-nya kita beri 1, maka outputnya pun akan 1 dan carry-nya 0. Apabila dua-duanya kita beri 1 penjumlahan, jadi 1 tambah 1 hasil ada 0, maka bawaannya ini adalah carry-nya adalah 1. Jadi itu untuk rangkaian half adder, dan setelah itu saya akan menjelaskan juga untuk full addernya. Nah, untuk full adder sendiri merupakan penjumlahan dua buah biner yang jumlahnya lebih dari 1 bit. Jadi ini ada gambar ini penjumlahannya hampir sama dengan yang tadi. Sama kayak tadi half adder, ada gambar penjumlahannya. Jadi misalkan input A sama dengan 0, 1, B sama dengan 1, 1. Nah, jadi 1, misalkan apabila biner dijumlahkan, 1 tambah 1 sama dengan 0 dan ada carry-nya 1 di sini. Nah, apabila dijumlahkan lagi, 1 tambah 0, bawaan ini ditambahkan 0 dan jadi 1 ditambahkan input B ini sama dengan 0 dan ada bawaan carry 1 dan satunya ini adalah carry-nya. Dan di sini juga ada penjumlahan juga di sebelahnya yang B sama seperti penjumlahan nomor 1. Jadi kita langsung saja ke tabel kebenarannya. Ini tabel kebenarannya untuk full adder. Jadi apabila input A, B, dan carry in-nya adalah 0, maka outputnya pun 0 dan carry-nya 0. Apabila input A-nya 0, B-nya 1, dan carry-nya 0, untuk outputnya adalah 1. Dan apabila inputnya 1, B-nya 0, dan carry-nya 0, sebenarnya ini sama kayak half adder yang pertama, dan ini ada juga bawahnya. Apabila si carry-nya ini diberi diberi bilangan 1, maka di outputnya pun keluar 1 dan carry-nya 0. Apabila carry in-nya diberi 1 dan input B-nya diberi 1, maka hasil summary-nya 0 dan carry-nya 1. Jadi kita langsung coba aja langsung biar lebih cepat untuk mempersingkat waktu untuk presentasinya di Proteus. Nah, ini tadi yang awal untuk tabel kebenarannya. Apabila tadi si carry-nya kita beri bilangan 1, maka dia outputnya akan 1 dan carry-nya akan 0. Coba kita beri 1 untuk di carry-nya. Nah, di outputnya akan 1. Ya, di outputnya akan 1 dan
si carry-nya ini 0. Dan apabila kita beri yang B-nya kita beri input 1 juga, maka di outputnya akan 0, si carry-nya akan 1. Dan apabila kita yang A-nya kita beri input 1, sama dia input outputnya 0 dan carry-nya 1. Dan apabila kita beri input A, B, C-nya AB dan carry in-nya ini bilangan 1, maka untuk outputnya 1 dan carry-nya 1. Jadi itu untuk full adder. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang subtractor. Nah, untuk subtractor, sebenarnya subtractor ini kebalikan dari adder. Jadi subtractor ini merupakan suatu rangkaian pengurangan dua buah bilangan biner. Nah, subtractor ini sama seperti bilangan biner juga, dia mempunyai dibagi menjadi dua rangkaian juga, ada half subtractor dan full subtractor. Jadi half subtractor ini sama, pokoknya subtractor ini kebalikan dari adder, jadi merupakan suatu rangkaian yang dapat digunakan untuk mengurangi satu bit bilangan biner. Ini untuk tabel perhitungannya, dan ini ada tabel kebenarannya. Jadi kita langsung coba aja praktikan di simulasi Proteus untuk tabel kebenaran ini benar apa tidak. Jadi apabila input A dan B kita tidak diberi bilangan masih 0 dan 0, dia borrow dan sum-nya akan 0. Kita coba selesaikan di Proteus. Oke. Bentar, kita lebih jelaskan lagi. Lalu laptopnya agak nge-lag, maaf. Oke. Nah, ini untuk rangkaian half subtractor. Coba kita input A, tadi misalkan kalau input AB-nya kita tidak diberi bilangan 1, 0 dan 0, maka outputnya akan 0 dan si borrownya juga 0. Apabila input A kita beri 1, maka di outputnya akan 1 dan borrownya akan 0. Seperti tabel kebenaran tadi yang ada di penjelasan tadi. Nah, ini kebenarannya apabila input A atau B-nya input A-nya kita beri bilangan 1, maka summary-nya 1 dan borrownya adalah 0. Apabila input B-nya kita beri 1, maka outputnya ini 1 dan si borrownya ini 1. Dan apabila tadi itu input AB-nya kita beri 1, maka dua outputnya akan 0 dan borrownya akan 0 juga. Nah, seperti ini. Dan setelah itu ada rangkaian full subtractor. Nah, untuk full subtractor ini full subtractor ini merupakan pengurangan dua buah biner yang berjumlah lebih dari 1 bit. Hasil pengurangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu summary out dan borrow. Nah, seperti ini untuk perhitungannya. Dan sebentar, laptopnya agak lama.
Nah, ini tabel kebenarannya seperti ini. Input A, misalkan input A 0, input B1 dan boro 0, dia akan 1 untuk A1. B-nya 0 dan boro in-nya 0, maka dia inputnya satunya 0, boronya 0. Apabila inputnya 1, input A-nya 1, B1, boro in-nya 0, maka dia akan 0, 0. Apabila boro in-nya 1, input B-nya 0 dan A-nya 0, maka boronya akan 1 dan outputnya akan 1. Coba kita simulasikan ke Proteus langsung. Oke. Coba kita simulasikannya. Apabila si tadi kirinya kita beri 1, nah maka si outputnya ini 1 dan si boronya ini 1. Dan apabila tadi input B-nya kita beri 1, maka outputnya 0 dan boronya 1. B-nya kita beri 1, nah outputnya 0 dan boronya itu 1. Dan apabila input ketiganya kita beri 1, maka boronya 1 dan outputnya pun 1. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah half adder ini adalah sebuah penjumlahan dan separator ini adalah sebuah pengurangan, seperti itu. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya. Hanya ini yang bisa saya presentasikan untuk praktikum elektronika digital. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Adil Masri, Yudi Hartono dan Yosua Tesla. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian dan tabel penggunaan multivektor. Nah, di sini ada namanya Logitech, ini N kaki 3, kaki 4, LED, not. Nah, di sini saya akan langsung aja yang menemukan kaki-kaki Logitech. Satu ya. Nah, di sini semua fotografi sudah tercoba. Buat tabel kebenaran multivektor ya. Di sini ada 0, 1, D0, D1, D2 dan D3. Nah, di sini kita langsung lihat
ketika X kosong. Nah, di sini kita udah kosong semua, akan hasilnya keluarnya akan mati. Ini tidak akan hidup atau kosong ya. Nah, di sini semua dijalankan akan kosong, tidak ada keluarannya ya. Ini tidak akan hidup. Nah, kita coba di sate kita tekan, ini keluarannya, ini keluarannya, ini itu keluaran, D kosong kita tekan. Di sini akan menyala. Seperti ini ya. Kita yang selanjutnya yang nomor 2 ketika 0 1 0, ketika P1 kita kasih masukkan 1, ini kosong, itu akan nyala dan hasilnya mati ya. Nah, yang keempat ya, ketika S1 dan SD1 kita kasih masukkan 1, itu akan hasilnya hidup. 1 dan D1. Nah, di sini adalah masukannya hidup ya. Dan yang ke kita kosongkan diketik. Nah, ketika S0 kita kasih masukkan ini bertemu. Nah, minggu depan ke 5. Nah, ketika S1 kita hasilnya adalah 0. Nah, kita coba lanjut lagi. Yang ke-8 itu ketika S0 dan D2 kita masukkan akan keluarnya 1, 0. Nah, ini masukannya akan kita coba gerbang yang ke S1, S0 dan S1 kita masukkan dan 3 dan 0 adalah 0. Nah, di sini adalah 0. Kita coba selanjutnya ketika S0, S1 dan D3 kita masih masukkan nyala. Nah, mungkin seperti ini gambaran tester dan tabel kebenarannya. Bila ada kekurangan, kelompok 8 dengan saya sendiri Anwar Hakim dan saya sendiri Rumi Artena dan Desyabes. Di sini saya akan membuat suatu rangkaian dan dengan tabel kebenarannya, yaitu rangkaian multiplexer. Di sini kita sudah menyiapkan komponennya, yaitu ada register, ada not ini, gerbang logika ini ada 3 kalau saya. Nah, di sini ada LED ground. Nah, kita langsung aja ya, di sini kita sambungkan ini,
kita langsung aja uji coba ya, kita mau lihat gerbang logika dulu ya. Nah di sini saya sudah membuat juga gerbang logikanya. Ini kita sudah jalankan ketika S0 S1 dan input kita nolkan, dia tidak akan menyala atau keluarannya itu D4, D2, D3 dan D1 itu akan song. Coba yang kedua, ketika S0 S1 dan input 1 keluarannya D3 akan itu. Nah kita coba, nah ini ya satu input kita tekan, inputnya adalah ketika S0 S1 input kita nolkan, nah ini tidak akan terjadi ya, keluarannya akan nol. Yang selanjutnya ketika D1 dan input kita langsung masukkan 1, maka D2 akan menyala. Gerbang logikanya masih benar ya. Kita coba S1 kita kasih komputer baku. Nah ini kelihatan benar. Di sini dia menyala ya. Mungkin tabel pembenarannya dan rangkaiannya sudah selesai, dan pembuktiannya adalah tabel pembenarannya ini benar dan rangkaiannya jalan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih dari Pembang 8. Bila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang encoder dan decoder. Di sini saya satu grup dengan saya sendiri, Rudi Hartono, Mas Wuri, Anis Luman Hakim, dan Joshua Christian. Di sini saya akan menjelaskan apa saja komponen atau alat bantu yang dipakai di sini. Di sini saya menggunakan Logic Global dan Logic Global. Di sini saya akan konekkan ya. Tadi saya udah buat rangkaiannya biar agak lebih cepat aja. Sekarang kita konekkan. Kita wiring. Di sini kan kaki IC 7447 ada 9 kaki, kita buat 9 kaki. Oke. Di sini kita akan ya, di sini kita sesuaikan ya, sesuai kaki yang ada di
alat 7447. Nah, di sini saya akan wiringkan dulu. Mohon sabar ya. Ya, bentar. Ya, di sini demokrat. Di sini kita akan gabungkan. Pada kaki nomor 9 ini kita gabungkan ke 13 ya. Ini kaki nomor 6 ini ke ya. Gimana kita tahu cara bekerjanya? Ini kita akan play dulu. Coba kita hidupkan. Contoh 1 1. Kita hidupkan 1 1. Di semua rangkaian kaki ini akan terlihat kebaca ya. Ya, di sini kaki 9 hubung 2. Ini nih tabel rangkaian taekwondo. Di mana tabel rangkaian taekwondo kita sambungkan ya. Di sini saya udah buat 7447. Nenek berisik banget. Mohon maaf ya. Di sini lagi ada gangguan itu nih. Oh, maaf. Oke. Terus, ini nanti dulu. Ya, kita lanjut lagi. Sini kita masuk ke encoder. Kita skip dulu. Ini kita akan masukkan. Ya, kita masukkan. Di sini kita masukkan lagi ya. Sesuai pada titik kaki. Kita tarik sini. Kita tarik ke sini. Ini kita kasih power 5 volt dan sini juga kita kasih power 5 volt. Di sini saya menggunakan 7 sektom anode. Apa itu 7 sek anode? Nah, di sini saya akan simulasikan. Jika saya klik ini, dia akan keluar ya, 1. Jika saya klik ini, dia akan keluar 2. Ini keluar 3, 4. Fungsinya dari situ ya. Tapi dari masing-masing kaki itu akan terbaca. Masing-masing kaki kebaca soal yang tadi. Delapan, oh maaf, ini 7, 8, dan 9. Ya, mungkin itu saja video singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.